Di era modern, manusia tidak lagi kekurangan makanan, tidak kekurangan hiburan, dan tidak kekurangan kenyamanan. Namun, ada satu hal yang justru semakin langka, kendali atas dorongan diri sendiri. Setiap malam, jutaan orang memegang ponsel mereka, bukan untuk belajar dan bukan untuk bekerja, tapi untuk satu pelarian singkat yang selalu diakhiri dengan perasaan yang sama, yaitu penyesalan. Dan pernah gak lo mikir, kenapa sih kebiasaan buruk ini susah banget dihilangin? Setelah janji ke diri sendiri ingin berhenti, satu hari kemudian lo kembali melakukannya lagi. Lo balik lagi ke jebakan setan yang terus menghantui. Gak peduli seberapa sering lo janji, ini yang terakhir. Kebiasaan buruk satu ini akan selalu terulang kalau gak tahu cara menghentikannya secara ilmiah. Inilah PMO, bukan sekedar kebiasaan dan bukan sekedar kurang iman, tapi sebuah jebakan biologis yang bekerja diam-diam di dalam otak manusia. Bersama manusia Barbel, mari kita bongkar apa yang sebenarnya terjadi. PMO bukan sekedar kebiasaan sepele, namun sebuah rangkaian perilaku yang memicu lonjakan dopamin secara instan di dalam otak. Dopamin adalah hormon yang berperan penting dalam menciptakan rasa senang, motivasi, fokus, dan rasa gembira. Sering disebut juga dengan hormon bahagia. Dopamin dilepaskan saat tubuh mengalami hal yang menyenangkan dan mendorong perilaku untuk mengulangi aktivitas bahagia tersebut. Masalah utama dari pornografi adalah cara ia memanipulasi sistem dopamin. Rangsangan visual ekstrim memicu lonjakan dopamin yang sangat besar, diikuti orgasme, lalu penurunan dopamin yang sangat drastis. Seluruh siklus ini berlangsung sangat singkat, hanya dalam hitungan menit. Masalahnya, otak tidak dapat membedakan apakah dopamin itu didapat dari perjuangan nyata atau dari rangsangan yang instan. Setelah lonjakan dan kejatuhan tajam tersebut, sistem dopamin berada dalam kondisi lelah. Di titik inilah, banyak orang mulai merasakan kehampaan, penurunan motivasi, dan rasa bersalah. Bukan karena kurangnya kemauan, tetapi karena sistem penghargaan otak telah dipaksa bekerja secara ekstrim. Ketika kondisi ini terjadi berulang kali, otak mulai menurunkan sensitivitasnya terhadap kesenangan normal. Ia menuntut rangsangan yang lebih sering dan lebih kuat untuk mendapatkan efek yang sama. Di titik ini, pornografi tidak lagi dikonsumsi untuk mencari kenikmatan, melainkan untuk menghindari rasa kosong yang ditinggalkan setelahnya. Inilah awal dari sebuah pola yang berbahaya ketika hasrat menggantikan pilihan secara sadar. Lalu pertanyaannya sederhana, jika setelahnya selalu menyesal, kenapa perilaku ini terus diulang? Jawabannya bukan terletak pada moral, bukan pula pada lemahnya iman. Masalahnya ada pada cara otak menyimpan ingatan tentang rasa lega sesaat, bukan tentang rasa bersalah yang datang kemudian. Sistem dopamin bekerja dengan satu tujuan utama, mengulangi apapun yang pernah memberi pelepasan dopamin secepat dan seefisien mungkin. Penyesalan muncul setelah dopamin turun, ketika prefrontal cortex atau bagian otak yang mengatur logika dan kontrol diri kembali aktif. Namun, saat dorongan orgasme muncul, bagian otak ini justru melemah. Yang mengambil alih adalah sistem impulsif yang hanya mengingat satu hal, ini pernah memberi kelegaan. Inilah mengapa seseorang bisa berjanji untuk berhenti, merasa jijik pada dirinya sendiri setelahnya, namun tetap mengulangi pola yang sama di lain waktu. Bukan karena ia lupa akan penyesalan, tetapi karena dorongan orgasme datang lebih cepat daripada kemampuan untuk berpikir panjang. Dan selama siklus ini tidak dipahami, penyesalan hanya akan menjadi bagian dari ritual, bukan akhir dari kecanduan. Pada awalnya, dampak PMO nyaris tak terlihat. Tidak ada luka fisik dan tidak ada tanda bahaya yang jelas. Namun, perubahan itu terjadi perlahan di dalam otak, di dalam cara seseorang merasakan hidup. Paparan dopamin instan yang berulang membuat sistem penghargaan otak kehilangan keseimbangannya. Aktivitas yang dulu terasa menyenangkan, seperti olahraga, berinteraksi, dan mengejar tujuan, kini terasa hambar dan tidak lagi memuaskan. Motivasi menurun, fokus menjadi rapuh, dan energi mental terkuras bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Dalam konteks hubungan, dampaknya seringkali lebih sunyi, namun jauh lebih merusak. Nafsu terhadap pasangan nyata perlahan menurun, bukan karena cintanya menghilang, tetapi karena otak telah terbiasa dengan rangsangan visual yang tidak realistis. Seiring waktu, cara otak memandang lawan jenis pun jadi berubah. Interaksi sederhana tidak lagi diproses sebagai hubungan manusia, melainkan sebagai pemicu imajinasi dan fantasi. Dalam jangka panjang, otak terbiasa dalam mode pencari rangsangan. Banyak individu mulai mengalami penurunan kepercayaan diri, kecemasan sosial, serta kesulitan membangun koneksi emosional yang sehat dan stabil. Hubungan nyata terasa lebih menuntut dan jauh lebih melelahkan dibandingkan pelarian instan yang selalu tersedia. Yang paling berbahaya adalah PMO tidak merusak hidup secara drastis dalam satu malam, tetapi ia menggerogoti arah hidup secara perlahan, membuat seseorang tetap berfungsi, tetapi kehilangan dorongan untuk berkembang.
Berhenti dari PMO bukan soal niat yang lebih kuat, bukan soal janji ke diri sendiri, dan bukan soal sekali ini doang. PMO bertahan karena lingkungannya mendukung dan aksesnya yang mudah. Kalau lo ingin keluar dari jebakan ini, yang harus diubah pertama kali bukan pikiran, tapi sistem di sekitar lo. Yang pertama, hapus sumbernya. Selama sumbernya masih ada, otak lo akan selalu punya jalan balik. Aplikasi dan website adalah pintu darurat yang sengaja lo simpan. Kalau suatu hari nanti, hasrat lo akan kambuh. Menghapus aplikasi pornografi, memblokir situs, atau memasang website blocker bukan tanda kelemahan. Itu tanda lo paham satu hal penting. Manusia tidak diciptakan untuk menang melawan godaan yang selalu ada di balik resleting celananya. Yang kedua, ubah respon saat hasrat muncul. Kesalahan berpikir paling umum adalah kalau hasrat muncul, gue harus nahan. Masalahnya bukan di hasrat, tapi kebiasaan lo menjawab hasrat itu. Setiap kali dorongan muncul, respon lo selalu sama, sendirian di kamar dengan layar. Maka yang harus lo ubah bukan hasratnya, tapi respon otomatisnya. Saat dorongan muncul, keluar dari kamar dan melakukan push up atau lari yang direkomendasikan oleh Dr. Tirta. Ngaceng, lari. Kalau kamu ngaceng dan push up itu selesai. Contoh, ngaceng nih. PMO jarang terjadi di ruang publik. Ia hidup di ruang tertutup, sunyi, dan tanpa ada orang yang melihat. Yang ketiga, unfollow akun-akun yang memicu fantasi. Media sosial saat ini adalah pemicu tanpa henti. Konten joget-joget dan pamer belahan dada bisa jadi pemicu fantasi jika terus lo konsumsi. Masalahnya bukan pada perempuan. Masalahnya adalah otak lo yang sedang sensitif. Bagi otak yang kecanduan dopamin visual, satu gambar aja cukup untuk menyalakan fantasi dan membuka jalan ke PMO. Lo gak bisa berharap sembuh dari kecanduan kalau setiap hari masih menyiramkan bensin ke api yang sama. Lingkungan visual menentukan arah pikiran, dan pikiran menentukan tindakan. Yang keempat, terima fase tidak nyaman. Satu hal yang jarang dibicarakan, saat lo berhenti PMO, hidup akan terasa lebih datar, kurang semangat, kurang greget, dan lebih cepat bosan. Ini bukan tanda kegagalan, tetapi ini tanda dopamin lo sedang turun ke level yang normal. Otak lo selama ini terbiasa dengan lonjakan ekstrim, dan ketika itu dihilangkan, segala hal lain akan terasa kurang. Padahal yang terjadi, otak lo sedang belajar merasakan ulang realita tanpa stimulasi palsu. Yang kelima, ganti kepuasan palsu dengan kepuasan nyata. PMO memberi kepuasan cepat tanpa usaha, tapi kepuasan seperti itu selalu diikuti kehampaan. Satu-satunya cara keluar dari lingkaran ini adalah menggantinya dengan aktivitas yang menuntut usaha, memberi progres, dan membangun harga diri. Bisa dari latihan beban dan belajar skill baru, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai sumber dopamin yang sehat. Setiap kali PMO diulang, yang rusak bukan cuma otak, tapi fokus, kepercayaan diri, dan arah hidup. Berhenti dari PMO bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang berani merebut kembali kendali atas pikiran dan dorongan lo sendiri. Kalau lo merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.